Wah, jadi ini kamar Melisa. Gile, ngelihat ini kamar kos kita jadi kayak kandang sapi anjir. Dibanding kamar kita lebih mewah kandang sapi, bro. Serendah apa sih gaya hidup kalian? Baiklah, karena tempatnya juga sudah mendukung, gak usah basa-basi, kita langsung mulai aja deh. Anjay, empuk banget gila, gak kayak kasur di kosan kita. Di kosan kita mah beton dikasih kain doang itu, bro, bukan kasur. Kalau ini baru the real kasur. Seandainya kasur di kosan kita seempuk ini, pasti kualitas hidup gue bakal jadi lebih baik. Alah, sok ngomongin kualitas hidup lebih baik, yang ada lu tidur seharian anjir. Kalian tuh bisa serius dikit gak sih? Ini tuh kamarnya Melisa. Jaga sikap kalian. Siap, maaf Tuan Putri. Hehe. Baiklah, kita pakai metode yang sama kayak di sekolah. Pertama-tama kita kerjain 10 soal dulu. Dan kalau ada nomor yang gak bisa, nanti kita diskusikan dan cari solusinya sama-sama. Paham? Paham. Yaudah, ayo kerjakan. Satu, dua, delapan. Oh iya, ini gini nih. Nah, Selesai berapa nomor lu, Bay? masih satu. Oh, Lu berapa? dapat 2 nomor gue. X sama dengan 3, berarti B adalah 5. Lalu setelah itu... Woi, kenapa malah main HP? Bentar dulu Put, ini ada notif dari gadget ini. Mat, lihat nih, Vision Pro cuy. Wah, gila sih. Udah mulai masuk era cyberpunk anjay. Lama-lama bisa kayak Sword Art Online nih, masuk ke dalam game terus gak bisa logout, mampus. Atau kepala kita nanti dipasangin chip terus diledakin dari dalam. Duar. Gokil. Ada, mereka malah lanjut nonton YouTube. Gimana ini katanya mau belajar? Gimana kalau kita istirahat aja dulu, biar gak terlalu beban kepikiran? Setuju. Ada, yaudah istirahat aja dulu ayo. Tapi jangan lama-lama ya. Yeay. Jajan di meja ini boleh aku buka ya? Ini apa? Loh, kok sampai segitunya? Ini apaan, Melisa? Loh, ini kan novel ya? Melisa, kamu bikin novel? Iya, itu novel. Tapi masih jelek. Jadi... Wah, keren banget dong. Kamu pengen jadi novelis ya? Iya, aku jadi novelis. Wah, gile. Keren banget, Melisa. Baru kelas 1 SMA udah ada pandangan buat masa depan. Iya, gak kayak lu, Bay. Jadi tai, ngambang, ngikutin arus, gak ada tujuan hidup. Sialan lah. Tapi orang tuamu gimana, Melisa? Mereka tahu kamu pengen jadi novelis. Iya, sebenarnya aku rahasiain sih, tapi pada akhirnya ketahuan. Terus tanggapan mereka gimana? Kamu kan termasuk anak yang pintar di pelajaran. Iya, awalnya mereka memang kurang setuju sih, terutama ayahku. Kamu pengen jadi novelis, Melisa? Kenapa ya? Gak boleh. Melisa, bukannya ayah melarang, tapi Melisa yakin jadi novelis itu gak segampang dan seenak kelihatannya loh. Kerjaan ayah sekarang itu sebagai editor di penerbit buku. Ayah paham betul seluk-beluk dan susahnya jadi novelis. Banyak sekali ketidakpastian, terutama dalam hal finansial, apalagi jika karyamu tidak terkenal. Kamu bakal susah sekali bertahan hidup dari menulis saja.
Banyak novelis-novelis pemula yang pada akhirnya berhenti di tengah jalan karena karyanya itu tidak laku dan pada akhirnya mereka berganti profesi. Ini bukan jalan yang mudah, Melissa. Tapi, Ayah mau nanya, Melissa suka banget nulis. Suka ya? Melissa suka saat menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan. Suka ya? Suka sekali. Baiklah, kalau kamu memang beneran suka, Ayah akan support cita-cita kamu. Tapi, perlu kamu ingat, kamu harus komitmen. Ini bukan jalan yang mudah. Kamu akan banyak sekali menghadapi kesulitan nantinya. Bahkan setelah kamu jadi novelis beneran pun, kesulitan itu tidak akan hilang. Dan kamu harus siap. Paham. Tapi ya, walaupun nantinya kamu pasti akan mengalami kesulitan, setidaknya kamu mengalami kesulitan dari sesuatu yang kamu suka, bukan dari sesuatu yang kamu benci. Karena sesulit apapun itu, jika berasal dari sesuatu yang kamu suka, kemungkinan besar kamu bakal lebih bisa melewatinya. Jadi semangat ya. Ayah bakal bantu kamu sebisa mungkin nanti. Oke? Begitulah ceritanya. Akhirnya ayah pun mensupport apa yang kulakukan. Bahkan untuk latihan, tiap minggu aku dimintai nyetorin skrip kepada ayah untuk dikoreksi. Wah, keren. Ternyata Ayah Melisa seorang editor buku. Aku sempat ngira Ayah Melisa pengangguran loh. Blok. Bisa-bisanya ngira pengangguran. Lu pikir Melisa bisa punya rumah dan bisa sekolah ini hasil dari giveaway pemerintah apa? Hehe, tapi serius. Soalnya tampang Ayah Melisa tuh kayak bapak-bapak yang udah pensiun gitu. Aneh-aneh aja lu anjir. Sorry Melisa, ini anak emang imajinasinya agak menyimpang dikit. Kalau kesel pukul aja gak masalah, tahan banting dia kok. Asu. Gak apa-apa, udah mulai terbiasa aku. Tapi terlepas dari itu semua ya, Ayah Melisa ini beneran keren loh. Soalnya jarang banget gitu ada orang tua yang mau mencoba mengerti dan mensupport apa yang anaknya inginkan. Apalagi kalau anaknya pinter di pelajaran kayak Melisa. Kebanyakan biasanya bakal dipaksa dan diarahin untuk masuk ke profesi-profesi yang mainstream. Gak peduli tuh anaknya suka apa enggak, bakat di situ atau enggak, bahagia ngelakuinnya apa enggak. Tapi ya, syukurlah Melisa dikaruniai orang tua yang baik. Senang aku dengernya. Bayu, BTW, novel yang kamu tulis ini boleh aku foto gak? Biar nanti aku bisa baca di kosan. kamu mau baca? Itu masih banyak salahnya loh. Alah, gak penting, gak apa-apa banyak salahnya. Toh kamu belum jadi novelis profesional. Penasaran aja aku sama cerita yang kamu bawain. Boleh aja sih, tapi jangan ngarep bagus ya. Loh, kalian udah mau pulang? Iya tante, makasih ya udah dibolehin belajar di sini. Wah, gak masalah. Justru tante seneng teman Melisa pada main kesini. Kapan-kapan main lagi ya. Walaupun gak ada keperluan gak apa-apa. Kalau mau main, main aja. Oke? Oh, siap tante, dengan senang hati. Kalau main kesini buat ketemu tante, boleh gak? Bilang gitu, Gi. Diem boy, ntar gue keceplosan. Mesti sama Putri. Yah, gak asik. Oh iya, Om mana tante? Kita mau pamit juga nih sekalian. Maaf ya, tante wakilin aja gak apa-apa. Dia lagi sibuk sama kerjaannya sekarang. Ini orang bisa nulis yang bener gak sih? Titik koma gak ada yang bener. Gak pernah sekolah bilang. Bikin susah kerjaan orang aja. Lah. Oh alah, ya udah tante, kita pamit dulu ya. Melisa, kita pulang dulu ya. Iya. Kalian hati-hati ya pulangnya. Oh iya, sebelum kita pulang, gimana kalau kita foto bareng dulu? Mumpung lagi pada kumpul, hitung-hitung buat foto grup WA kita. Kan belum ada tuh foto grupnya, masih gambar donat kegigit kayak orang depresi. Gimana? Boleh. Bagus juga ide lu. Yuk Put, foto dulu kita sebelum pulang. Harus banget ya? Iyalah, lu mau grup kita dikira perkumpulan orang depresi karena gak ada gambarnya? Iya, aku aslinya gak peduli sih. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Mantap, fotonya pakai HP lu ya Put. HP lu paling bagus soalnya.
Melisa, ayo foto dulu. Tante, minta tolong fotoin ya. Oke. Ayo Melisa, sini. Iya, aku ke situ. Rahmat, lu sini, pose kita. Anjay, gue suka gaya lu. Putri, posemu kok kayak gitu? Kayak bapak-bapak anjir. Udah, kayak gini aja aku. Kalian sendiri yakin pose kayak gitu? Hehe, yakin lah. Siap semuanya ya. 1, 2, 3. Wih, bagus banget. Makasih ya Tante. Gak masalah. Kirim Put ke grup via dokumen ya biar HD. Iya, sabar. Nah tuh, udah ya. Jadiin PP grup sekalian. Mana bisa, kan kamu adminnya. Oh iya, cuma aku yang bisa ngatur ya. Hehe. Ya udah, aku mau nelpon abangku dulu mau minta jemput. Melisa, bagus ya fotonya. Walaupun mukamu kaku banget sih. Tapi gak apa-apa, lucu kok. Hah? Abang nggak bisa jemput? Kenapa Put? Ini Bang Andi, dia bilang ada meeting sama asistennya, jadi gak bisa jemput. Ya udahlah, aku pesan ojol aja. Eits, gak perlu ya manis. Sayang duitmu. Kontrakan abangmu kan agak jauh dari sini. Ayo, biar aku aja yang nganterin kamu pulang. Ya? Hah? Emang kamu bawa motor? Bayu, gue pinjam motor buat anterin Putri pulang dulu ya. Lah, terus gue gimana? Kamu tunggu di sini aja dulu. Ntar gue balik lagi ke sini. Udah, gak usah. Aku pesan ojol aja gak apa-apa. Putri, untuk kali ini, please ya, terima tawaranku. Oke? Ya udah. Bye. Lu tunggu sini dulu ya. Ntar gue balik lagi. Oke? Gini amat gue. Awas aja ya bensinnya gak diisi. Tante, numpang neduh dulu boleh ya? Boleh lah. Sini masuk ke dalam. Oh, gak perlu Tante. Saya duduk di luar aja di sini ada meja gak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Melisa, bikinin minum ya buat temennya. Oh, iya mah. Akhirnya kelar juga kerjaan. Paling enak lanjut ngelamun di teras nih. Hehe. Halo. Kamu ngapain di sini? Mana teman-temanmu? Ditinggal Om. Hah? Oh gitu. Jadi temanmu bakal balik lagi ke sini ya? Iya Om. Baguslah. Kirain beneran ditinggal. Enggak Om. Ini harus ngomong apa ya? Melisa. Om duluan deh. Ini soal Melisa. Om mau nanya. Melisa di sekolah gimana? Dia berinteraksi dengan baik kah dengan teman-temannya? Kenapa Om nanya itu? Ya, sebagai orang tua, Om khawatir aja. Soalnya gak mungkin kan kalau nanya ke Melisanya langsung. Jadi mumpung ada kamu sebagai teman kelasnya, saya pengen tahu aja keadaan dia di sekolah. Ya awalnya sih jujur Melisa selalu sendirian Om. Dia pendiam, gak pernah berinteraksi dengan siapapun. Bahkan Melisa terkesan sulit untuk didekati. Selama 1 semester, saya gak pernah melihat Melisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Baru di semester 2 ini. Ya karena beberapa hal, saya akhirnya bisa berteman dengan Melisa. Dan setelah berteman, saya merasa Melisa aslinya bisa-bisa aja berinteraksi kayak siswa pada umumnya. Cuma Melisa tuh kayak ada halangan gitu Om, yang ngebikin dia menahan diri untuk berinteraksi dengan orang-orang. Saya gak tahu sih halangan itu apa. Makanya tadi sebenarnya saya pengen nanya juga ke Om. Apa dulu pernah terjadi sesuatu sama Melisa? Gitu ya. Dari ceritamu, kayaknya Melisa belum cerita apa-apa ya tentang masa SMP-nya ke kamu. Emang ada apa Om? Ya, jujur Om juga gak tahu detailnya. Tapi sebenarnya dulu Melisa gak kayak gitu. Dulu Melisa anaknya anak yang ceria. Dia punya banyak teman, mudah akrab sama orang.
Bahkan pas SMP, dia punya satu teman yang kemana-mana tuh selalu bareng. Bahkan temannya itu sering main ke sini. Tapi entah gimana ceritanya, ketika Melisa masuk kelas 3 SMP, Melisa mulai berubah. Dia jadi sering menyendiri, ekspresinya selalu murung, dan teman dia yang biasa main ke sini juga gak pernah kelihatan lagi. Bahkan Melisa setelah lulus dari SMP, sampai minta ke kita untuk masukin dia ke SMA yang agak jauh dari sini. Sampai sekarang, Om juga gak tahu apa yang sebenarnya menimpa Melisa. Om juga gak berani menanyakan kepada orangnya langsung. Ada kekhawatiran kalau itu ditanya akan membuat Melisa semakin sedih. Bener-bener orang tua yang gak berguna. Untuk sekedar memahami apa yang dialami anak sendiri saja Om gak mampu. Saking gak mampunya, Om sampai nanya sama kamu. Om gak perlu ngerasa gak berguna. Sebagai orang tua, Om mungkin belum bisa sepenuhnya memahami Melisa. Tapi, saya tahu Om selalu berusaha untuk mengerti dan memikirkan keadaan Melisa. Apalagi Melisa tadi sempat cerita kalau dia tuh ingin jadi novelis. Dan dia juga cerita kalau ayahnya mensupport banget cita-citanya. Dari situ saja, menurut saya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Om sudah menjadi orang tua yang baik. Jadi jangan sebut diri Om ini gak berguna. Dan untuk Melisa, Om gak perlu khawatir. Kami akan selalu berteman baik dengan Melisa. Gak peduli apa yang dialami Melisa di masa lalu. Yang jelas, sekarang Melisa sudah berubah jadi lebih baik. Dia sudah punya teman. Dia sudah tidak sendirian lagi. Dan saya pastikan, ke depannya, Om tidak akan lagi melihat Melisa sedih dan lebih sering melihat Melisa tersenyum. Saya janji. Kamu ini pintar banget ya ngerangkai kata-kata. Kayaknya kamu juga dididik oleh orang tua yang baik ya. Iya. Entahlah. Loh, ada ayah? Gimana ini? Aku cuma bikin satu ya. Gak apa-apa ya, gak usah. Kasih aja itu ke Bayu. Melisa, sini bentar deh. Ayah pengen ngomong sesuatu sama kamu. Jadi gini Melisa, Ayah pengen ngasih tahu kalau Ayah sudah setuju sama kalian. Gimana? Ayah ngomong apa sih? Lah, kok gitu? Kamu gak mau? Gak gitu. Gak tau lah. Gak ayah, gak Bayu, dongo semuanya. Lah, kenapa aku kena juga? Baiklah Tuan Putri, Anda sudah sampai di tempat tujuan. Iya, makasih. Bayar gak nih? Oh, tenang aja. Tidak perlu. Saya tidak akan meminta uang Anda. Yang saya minta cuma satu. Cintai saya sepenuh hati. Gak. Setengah hati? Enggak. Seperempat hati? Tidak. Hanya bisa tersenyum. Dah lah, kamu buruan balik. Kasian Bayi nungguin. Saya tidak akan balik sampai saya memastikan Anda masuk ke rumah dengan aman. Iyalah tuh. Loh, pintunya gak dikunci. Bukannya abang bilang dia pergi nemuin asistennya ya? Masa lupa dikunci sih? Gimana? Adekmu udah dikabarin? Udahlah, barusan udah. Beneran nih, gak masalah tuh kalau gak dijemput. Gak masalah lah, dia udah gede juga. Ada ojek online kan, gampang. Ya udah lanjut yuk, besok kudu beres nih. Ini oke, ini udah mantep. Warnanya udah bagus, tata letaknya udah benar. Gampang dibaca juga. Oke lah, udah siap nih. Beneran, udah oke nih. Yap, perfect. Revisi dikit langsung bener.
Asistenku ini emang hebat ya. Dasar. Kamu ini aneh banget dah. Revisi kayak gini mah bisa lewat online aja padahal. Bisa aku kirim filenya. Kamu gak perlu repot-repot datang langsung. Hehe, iya sih. Tapi kalau gak lihat langsung tuh rasanya kayak gak puas gitu. Lagian kalau aku datang langsung kan nyarahinnya bisa lebih enak dan lebih jelas. Kamu juga benerannya bakal lebih mudah, ya kan? Iya, terserah lah. Akhirnya kelar juga. Tinggal santai-santai aja nih selamanya. Eits, ingat, chapter selanjutnya harus dipikirin. Emangnya udah siap skripnya, storyboardnya, semuanya? Linda, Ya? aku mau pensiun aja deh. Yakin udah siap pensiun? Udah di tahap apa sih kekayaannya kok sampai berani pensiun? Sekarang sabun mandiku udah pakai sabun cair loh. Udah gak pakai sabun batang lagi. Mas Adi, itu bukan indikator kamu siap pensiun ya? Iya juga ya. Gak ada waktu untuk santai. Gini amat hidup. Dulu waktu kecil punya banyak waktu tapi gak punya uang. Sekarang udah punya uang, gak punya waktu untuk nikmatin. Makanya, duit hasil bikin komik sekarang sambil ditabung. Terus bikin usaha. Ketika usahanya udah jalan, baru deh berhenti bikin komik. Terus setelahnya, Mas Adi bisa tuh lanjut, nikah mungkin. Hehe. Kamu mau nggak kalau misalnya nikah sama aku? Nikah? Ya gimana ya? Tapi kalau Mas Adi mau, ya aku sih. Gak boleh tanya ya harusnya. Mana mungkin kamu mau nikah sama orang pesimis kayak aku? Diam beli kan Mas Adi. Di Berlin, gak usah nikah aja sampai meninggal. Oh iya lupa. Lupa apa? Tadi aku lupa ngasih tahu Putri kalau... Ya gak masalah juga sih kalau gak dikasih tahu. Ya paling nanti Putri kaget dikit. Ya udahlah gak apa-apa. Ya udah Linda, makan yuk. Lapar nih. Nah ini yang kau tunggu-tunggu dari tadi. Iya, Kirain ada apa kok kayak ada yang berisik di luar. Ternyata kamu Putri. Ayah. Ayah kenapa ada di sini? Kok gak bilang-bilang kalau mau datang? Ayah udah ngasih tahu abangmu. Abangmu gak ngasih tahu. Enggak. Terus ayah ngapain di sini? Maaf ya jika ayah mendadak datang ke sini. Bentar lagi kamu UTS kan? Ayah berencana nginep di sini sampai UTSmu selesai. Sampai UTS selesai? Untuk apa ya? Ayah cuma pengen memastikan aja UTSmu berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan. Tapi kan ayah gak perlu sampai segitunya. Selama ini kan nilai Putri selalu memuaskan. Iya, ayah tahu. Performamu sudah bagus di semester lalu. Tapi di sini, ayah cuma pengen lebih pasti aja. Kalau kamu yakin nilaimu pasti bakal bagus, seharusnya gak ada masalah kan? Selain itu, kamu habis dari mana? Kok baru balik? Ayah tadi nyampe ke sini gak ada orang tuh. Aku tadi dari... Putri, jangan buat ayah kecewa. Ayah kan sudah sering bilang, kamu ada di sini itu untuk... Selamat siang, Om. Gimana kabarnya, Om? Lama gak ketemu. Sehat-sehat aja kan, Om? Siapa kamu? Rahmat, Om. Om gak inget ya? Temannya Putri dulu pas SMP. Rahmat. Oh iya, Rahmat ya. Saya ingat. Yang dulu berandalan itu ya pas SMP. Kok kamu ada di daerah sini? Ngapain? Kamu bukan orang sini kan? Ya, saya lanjut SMA di sini juga, Om. Sekolah yang sama kayak Putri, sekelas malah. Oh, kamu masuk sekolah yang sama kayak Putri? Iya, Om. Ternyata berandalan kayak kamu juga bisa masuk sekolah yang bagus ya? Iya, saya belajar mati-matian, Om, biar keterima. Gini-gini juga saya mikirin masa depan. Gak boleh kayak dulu terus. Ya, baguslah kalau udah sadar. Terus, kamu ada urusan apa? Oh, gak ada sih, Om. Saya di sini cuma nganterin Putri pulang aja. Soalnya kita tadi habis dari belajar kelompok di rumah temen buat persiapan UTS. Oh gitu, jadi kalian habis dari belajar kelompok tadi?
Iya om, jadi om gak perlu khawatir soal Putri. Dia udah mempersiapkan UTS-nya kok dengan baik. Benar yang dia bilang, Putri. Kamu habis dari belajar kelompok. Iya ya, bener. Baiklah, bagus. Tapi, ayah ingatin sekali lagi ya Putri. Kamu gak boleh kebanyakan main. Kamu harus terus belajar dari sekarang. Kamu udah dikasih kesempatan dapat beasiswa untuk sekolah di sini. Kamu juga paham kan? Untuk mempertahankan beasiswamu, kamu harus bisa dapat nilai bagus di semua ujian. Sekalipun itu cuma UTS. Satu ujian saja, kamu dapat nilai jelek. Beasiswamu bisa-bisa aja dicabut. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar nanti bisa keterima di universitas yang bagus. Ini semua demi masa depanmu, Putri. Ayah gak pengen kamu jadi kayak abahmu yang kerjanya gak jelas itu. Ayah berharap banyak padamu, Putri. Jangan kecewakan ayah. Paham? Paham ya? Ya udah Putri, masuk ke kamarmu sekarang. Dan Rahmat ya, saya ucapkan terima kasih karena udah nganterin Putri pulang. Tapi, saya minta satu hal sama kamu. Jangan deket-deket dengan anak saya. Saya tidak ingin anak saya terkena pengaruh buruk teman-temannya yang kurang baik. Apalagi dari mantan berandalan sepertimu. Saya harap kamu paham. Jadi ini dibeginikan dan ituannya diitukan gitu ya? Iya, setelah dipindah, itu tinggal dikalikan aja. Weh anjay, bisa gue coy. Melisa, kamu nih kayak Ayano Koji, diem-diem pinter gitu loh. Jangan-jangan kamu mantan penghuni wet room ya? Hah? Wait room? Oh enggak, jadi guru les pribadi kru. Hah? Pribadi? Ya boleh-boleh aja sih kalau aku. Tapi gratis, aku gak perlu bayar. Tetap mau? Mau, dengan senang hati. Harusnya kamu jangan mau dong. Akhirnya datang juga si bangke. Nganterin doang lama amat. Lu nganterin Putri ke Singapura apa gimana anjir? Lama amat. Hah? Lu kenapa? Gitu amat ekspresi lu. Pak tua sialan. Udahlah, yuk pulang. Capek hebat gue. Lu yang nyetir ya. Ya udah Melisa, kita pulang dulu ya. Thanks udah ngajarin aku. Kapan-kapan main lagi kita, oke? Oh iya, makasih juga udah mampir. Kalian hati-hati di jalan ya. Bye. Nah, Traktir gue makan dong. hah? Please, bye. Lapar banget gue. Ya udah ya. Tempat biasa gak apa-apa kan? Iya. Thanks ya.